perawat infeksi itu saya lupa kan ada yang eh, perawat di bagian infeksi gitu dulu tuh ada yang spesialnya di situ terus ada di Uncare ya yang di ini tuh. Nah, angka pasien jatuh gitu ya, tim mutunya bagaimana laporan dari insiden. Kan tiap ruangan harus melaporkan tuh biasanya tiap bulan. Tapi kalau misalnya sudah terinput real time di situ, maka laporan kan harus tiap bulan kalau memang dibuat real time. Dari tanggal berapa ke tanggal berapa sudah terlihat gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang ya inilah menemukan insiden ini, melaporkan insiden ini yang kadang-kadang eh, ada yang sadar melaporkan, ada juga yang nggak melaporkan datanya seperti itu, ya. Karena takut gitu ya. Takutnya memang iya, nantinya itu adalah kepenilaian, ya. Penilaian imbasnya adalah kepada bonus biasanya. Rumah sakit kan biasanya ada mengeluarkan bonus tuh tahunan. Kalau rapot kita, ya catatan kita bagus, termasuk kenaikan gaji. Ya, tapi kalau misalnya banyak melakukan insiden gitu ya. Nah, ini menjadi penilaian jelek terhadap rapot kita dan apakah berdampak nanti jadi penurunan atau tidak naikin gajinya atau tidak dapat bonus gitu. Yang saya alami itu bonuslah yang membedakan tiap orang gitu ya tiap ini itu. Termasuk kenaikan juga berbeda-beda bonus itu tidak akan biasanya tidak sama ya tergantung kebijakan rumah sakitnya ya. Terus waktu tunggu pasien di UGD dari ratanya dari SIRS juga gitu ya berapa lama dia di IGD sampai misalnya ke rawat inap ya kalau ketentuannya 6 jam di IGD ini tercatat selama di sistem tuh berapa lama kan bisa ditarik datanya ya harusnya seperti itu. Keputusannya data 3 bulan menunjukkan angka pasien, misal contohnya jatuh di ruang A naik. Keputusannya lakukan audit ke ruangan rawat. Oh, banyak 3 bulan terakhir ada kejadian eh, dekubitus, misalnya banyak kejadian dekubitus. Audit ruangan itu, kenapa kok bisa gitu ya? Banyak kejadian infeksi, banyak kejadian apa infeksi nosokomial terutama misalnya seperti itu ya yang didapat dari rumah sakit bukan didapat dari rumah ada apa bagaimana nah ini bisa dipergunakan dari sistem informasi untuk ngambil keputusan tindak lanjutnya apa lalu eh, manfaat selanjutnya strategi perencanaan layanan ya kalau datanya sudah punya maka dianalisis gitu ya. Lalu tren penyakit, misalnya contohnya adalah analisis tren penyakit. SIRS menunjukkan data 5 tahun terakhir tren kunjungan pasien hipertensi naik 15%, misalnya begitu ya. Wah, banyak yang pasien hipertensi. Maka keputusan yang diambil adalah apakah kita perlu investasi, bukan eh, apakah stroke unitnya gitu ya misalnya ini kalau pasiennya hipertensi kebutuhan tergantung kebutuhan ruangan barunya gitu atau ruangan jantungnya poli jantungnya kalau pasiennya hipertensi plus ada stroke juga ya ada misalkan ruang jantung nah dari data ini maka harus diambil keputusan ya mudah sebenarnya mempermudah begitu ya ketika datanya dianalisis ya, tercatat rapi. Nah, ini data berdasarkan data keputusan bukan oh samping nih udah buka rumah sakit. Tetangga sudah memulai buka stroke unit misalnya ya. Kita masa nggak punya gitu kita adain nah, itu analisis berdasarkan data. Lahnya ada hambatan. Hambatannya adalah kesulitan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sulit gitu ya mengaplikasikan ini? Jika ada yang begitu hebat, mengapa banyak rumah sakit masih mengandalkan kebiasaan? Real iya, kadang-kadang karena sudah terbiasa begitu ya. Menerapkan DDM bukan hanya soal membeli softwarenya, ya
yang bisa mengambil keputusan menyarankan ini, tindakannya menyarankan ini. Tapi soal bagaimana mengubah budaya, proses dan eh, manusianya itu sendiri. Ya, yang bervariatif tenaga perawat dari mulai latar belakang, ya dari mulai tahun lulusannya gitu ya, dengan berbagai hal di situ ya. Budaya kerja juga ya. Budaya kerja berbeda-beda ya. Saya mengalami hal itu. Bagaimana budaya yang diterapkan? Saya pernah mengalami budaya yang di situ eh, ini terlepas dari teknologi ya. Saya merasakan pernah dirawat inap, pernah di ruang intensif, pernah di apa namanya itu terakhir-terakhir ya membantu di duty manager lah gitu. Atau di ininya mau apa ya namanya itu istilahnya tuh supervisor gitu ya. Nah, eh ketika di ruang rawat inap, saya pernah mengalami, iya, saya pegang 5 pasien, selesai ya saya pulang. Berarti saya bisa selesai terlebih dahulu. Tapi saya pernah mengalami di satu ruangan eh, ke eh, kaperawat di ICU, kita nggak boleh pulang kalau teman kita belum pulang. Dibudayakan seperti itu. Kalau kamu sudah selesai, maka bantu yang belum selesai. Nah, itu saya merasakan. Karena apa? Ketika pernah jadi perawat penanggung jawab shift atau perawat primer dinamakan in charge, ya harusnya dia nggak pegang pasien, tapi ya kadang-kadang kita tetap memegang pasien. Mengelola sedemikian banyak, tapi tetap memberikan implementasi ke satu pasien, gitu ya. Karena kekurangan tenaga. Akhirnya apa pekerjaan saya ke pasien itu kadang-kadang tindakan dilakukan pencatatan yang belum gitu ya. Nah, pencatatan kadang didokumentasikan sama teman kerja. Ada pasien misalnya tiba-tiba apne, tiba-tiba henti napas di jantung itu kan bukan hanya bisa dilakukan oleh satu perawat, harus 2 atau 3 gitu ya ketika terjadi RJP misalnya. Saya membagi langsung yang itu yang saya tolong selesaikan, misalnya itu di jam mau pulang gitu ya. Kita nggak mungkin terus-terusan gitu ya bantu, tapi nanti tetap saya yang tanda tangani kalau ininya sesuai. Nah itu yang waktu zaman masih kertas. Nah sekarang kan memang nggak boleh yang seperti itu. Ya, nah budaya-budaya yang kalau kita kaitkan dengan sistem informasi budaya yang ini bikin ribet nih pakai ini. Saya terbiasa dengan kertas saya catat dulu terus salin ke komputer. Nah itu kan nggak boleh, real time-nya hilang kalau seperti itu gitu ya. Ya proses dan manusianya itu sendiri. Hambatan terbesar bukan di hardware, kadang-kadang adalah ini kan hardware biayanya memang gitu ya, tapi di human dan data apa datanya? Pernah nggak mungkin pernah mengalami atau pernah mendengar atau pernah melihat, oh dari kemarin juga tensinya segitu, saya nggak usah tensi, saya catat aja segitu. Tensinya dari kemarin juga normal pasiennya 120. Udahlah saya nggak usah TTP, saya catat aja 120. Itu data yang salah gitu ya. Selanjutnya apa ya? Penginputannya, orangnya, datanya salah, maka nanti keputusan yang diambil juga oleh DDM yang ada di dalam softwarenya itu juga akan salah karena dia tergantung data, tergantung kita yang menginputnya. Begitu. Selanjutnya hambatannya kualitas datanya. Garbage in atau garbage out atau disingkat dengan GIGO. Apa itu, Pak? Ya, sampah yang masuk sama pula yang keluar. Gitu ya. Jika data yang dimasukkan oleh perawat dokter salah, tidak lengkap atau terlambat, maka semua keputusan EWS misalnya, data yang diinputnya di awal sudah salah, maka keputusannya pun akan salah, sama gitu ya dihasilkannya. Gitu ya. Contoh klinis, perawat menginput, misalnya respiratory rate, napas pasien 20. Ya, DSA padahal realnya adalah 30 sesak. Hanya karena malas menghitung misalnya. Nah ini dampaknya apa? Skor EWS-nya jadi rendah gitu, datanya salah.
maka keputusannya pasien tidak dimonitor ketat. Keputusan salah, pasien mengalami henti napas. Nah, ini kan berbahaya. Ya, data yang kita masukkan salah. Hambatan manusianya, budaya dan resistensi. Mungkin ini yang sering dipaparkan juga di awal gitu ya. Rumah sakit memiliki budaya senioritas atau intuisi yang kuat. Ya, saya sudah 20 tahun jadi perawat, saya lebih tahu dari komputer. Nah, misalkan kayak gitu. Ya, nah ini jadi budaya yang kurang baik juga gitu ya kalau kita kaitkan dengan pengambilan keputusan berdasarkan data, berbasis data. Resistensi, staf menolak menggunakan sistem karena takut teknologi atau transparansi dari kerjanya. Ya khawatir di situ dengan adanya teknologi ini merasa tidak dilibatkan pembuatannya, ya sistemnya apa yang harus ada saya gitu ya, sistemnya tidak sulit dipakai atau dikatakan tidak user friendly ya, bingung, tidak gampang, susah, malah bikin jelimet gitu ya. Nah, kayak gitu. Perawat tetap mencatat di kertas tadi ya, contohnya lalu baru menginput ke akhir shift, data tidak real time. Ini risiko copy paste ya yang seperti ini terkait dengan hambatannya. Nah, selanjutnya hambatannya adalah literasi data, tidak bisa membaca data. Ya, sudah punya data tapi tidak paham artinya. Ya, contohnya misalnya ya dashboard menunjukkan bor ya 90% ini kan baik gitu ya. Nah, manajer A literasi rendah. Oh, angka saja ini mah. Manajer B literasinya baik ini. Bor 90% kan semakin tinggi bagus area keterisian dari tempat tidur itu gitu ya. Artinya rest penuh, turnovernya cepat, risiko apa stresnya juga staf tinggi gitu ya, risiko infeksi naik. Keputusannya kaji penambahan bed atau percepat alur pulang pasiennya. Ya, perlu banyak terisi 90% dengan terisi terus keluar masuk pasiennya juga ini cepat 3 hari pulang masuk lagi yang baru terus berputar seperti itu. Oke dari sisi bornya ya, tapi dari sisi stres dari stafnya juga tinggi seperti itu, maka ini perlu penambahan bed dan artinya nanti mungkin ada juga penambahan dari tenaga kerjanya begitu ya. Jadi ini literasi data ini bagaimana sistem informasi dalam dashboard itu dimanfaatkan ya eh, dengan baik. Namun hambatannya adalah kadang-kadang tidak tahu cara membacanya atau apa yang harus dilakukan terhadap data itu. Ya. Selanjutnya, masalah teknis, misalnya sistem lambat, tidak terintegrasi, ini juga jadi hambatan. Kalau memang belum terintegrasi, masih terjadi interoperabilitas, masih terjadi fragmentasi, gitu ya. Misalnya 30 detik untuk login atau save data, perawat akan malas inputnya. Lama gitu ya, butuhnya cepat sekarang gitu ya. Nah, interoperabilitas buruk atau fragmentasinya, contohnya kalau memang ini terjadi ya, fragmentasi misalnya data lab, data radiologi, SIK keperawatan, nah, tiga data nih berada di sistem yang berbeda dan tidak terhubung, yang terfragmentasi. Mau cek lab harus login ke cek lab, mau radiologi harus login kalau misal seperti itu ya. Maka ini juga ribet begitu ya, masih terfragmentasi ini menjadi masalah teknis. Dampaknya adalah keputusan klinis menjadi lambat karena data terpecah-pecah. Ya, tidak terintegrasi seperti itu. Selanjutnya, beban kerja, alert fatigue, ya, kelelahan, ya. Ironisnya, sistem yang dirancang untuk membantu malah bisa menambah beban. Ini jadi kehambatan juga gitu ya. Contohnya apa bebannya? Beban input data. Perawat merasa SIK hanya menambah centang-centang saja dan mengambil waktu dari pasien. Gitu ya, tambah ribet harus nyentang-nyentang ini.
Padahal harusnya saya banyak beli pasien. Nah, seperti itu gitu ya. Dan ini kan tergantung sistem yang dibuat. Alarm fatigue atau kelelahan peringatan, peringatan kelelahan. Misal contoh, sistem SIK informasi memberi terlalu banyak peringatan, alarm yang tidak penting, misalnya interaksi obat yang hormon dikit ya, akan perawat menjadi kebal dan akan mengabaikan semua peringatan-peringatan yang misalnya di situ ada bentuknya pop up atau alarmnya terserah apa, warna merah gitu. Ini adalah hambatan dari DDM karena data alert tidak lagi menjadi pemicu keputusan. Nah, selanjutnya adalah kurangnya komitmen manajemen, misalnya hambatan di level organisasi. Ini ya, biaya implementasi SIK yang baik, terintegrasi cepat, user friendly. Nah, itu tuh memang jadi daya jual kalau pembuat ini ya, pembuat dari ya sistemnya gitu ya. Sistem saya sudah literasi, sudah cepat gitu ya, user friendly. Itu kan salah satu poin-poin yang baru misalnya terintegrasi belum cepat. Nah, itu juga tentunya menginikan harga dari sistem yang dibuat. Makanya memang sistem yang dibuat kan tergantung dari finansial dari rumah sakit juga gitu ya. Sama seperti itu ya. Nah, ini kalau orang manajemennya tidak komitmen, maka ini juga bisa menjadi hambatan gitu ya. Manajemen puncak direksi menganggap SE hanya sebagai pusat biaya, cost center, atau pengganti mesin TIK, bukan aset strategis. Padahal sebenarnya itu kalau diputar balik begitu ya, jadi aset iya, ya perlu data perlu segala macam kan mempercepat dan sebagainya. Nah, itu menjadi aset gitu ya. Tapi kalau tidak maka dampaknya adalah sistem informasi tidak dapat mendapat anggaran yang memadai. Akhirnya apa? Asal-asalan aja sistem yang ada. Yang penting mah jadi RME-nya, rekomendasi elektroniknya. Yang penting loloslah di akreditasi gitu ya. RME udah menggunakan RME sebagai salah satu syarat untuk akreditasi CARS atau LARS gitu ya misalnya. Ini tim IT kurang staff misalnya. Cukup satu aja. Kalau ada sistemnya banyak gitu ya, komputernya banyak, ada problem. Nah, ini juga karena cost di awal mahal gitu ya, tim IT kurang misalnya tidak ditambah gitu ya. Unpam balik ya, dari merawat misalnya sistem melambat, tidak pernah ditindaklanjuti. Nah, ini ya kalau di awal sistemnya komitmen dari manajemen membeli sistemnya pengen tujuannya adalah mempercepat, itu tentunya akan bagus walaupun dengan mahal ya. Eh, tapi kalau hanya setengah-setengah komitmennya gitu ya. Nah, itu juga mungkin hasilnya dampaknya juga akan setengah-setengah tidak akan puas. Begitu. Lalu eh peran informatika seperti apa di sini gitu ya. Nah, NI adalah perma antara dunia klinis, perawat, nursing informatika atau perawat informatika ini dan dunia teknis atau tim IT. Jadi penerjemahnya, tim IT nggak baca alur kerja perawat seperti apa, sistemnya, dokumentasinya gitu ya. Maka ketika ada tugas dalam pengambilan keputusan ini adalah memastikan kualitas datanya, usernya yang menginput data harus benar-benar sesuai gitu ya. Menerjemahkan kebutuhan Karum, misalnya saya butuh data staff menjadi dashboard yang berguna, bekerja dengan IT data keluarin gitu ya, dianalisis di situ sehingga keputusan dapat diambil. Memastikan sistem yang dibangun user friendly, gampang, mudah gitu ya, akan tetapi tetap aman, keamanan datanya tetap kuat, ya kebocoran data terus
tidak terjadi yang namanya menghindari ya hacker kayak gitu. Orang IT tentunya nggak bisa dari kita, ya kita sampaikan ke orang IT-nya karena kita kan penerjemahnya lah gitu ya, eh di situ. Oke, sampai di slide akhir, rangkumannya dari manfaatnya gitu ya, karena ada 2 poin. Manfaat dan hambatan secara klinis meningkatkan objektivitas, skor risiko jatuh, contoh-contohnya ya. Safety, alert CDS ya, clinical decision support tadi, dan deteksi dini AWS. Manajerial, optimalisasi dari staf, beban kerja, justifikasi sumber daya, restriksi strategis, memantau mutu dan merencanakan layanan. Oke, nah dari hambatan itu sendiri dari data tadi ya, kalau yang masuk sampah ya kurang tepat, artinya tidak akurat, ya yang keluar juga akan keputusan yang dihasilkan juga akan jelek gitu ya. Manusia, budaya, intuisi datanya, resistensi nggak mau berubah, literasi datanya tidak bisa baca, ya, gitu ya, tidak sambat, tidak terintegrasi dan alopatik ya. Organisasi kurangi komitmen dan investasi dari manajemen puncak, dari direksinya atau direkturnya. Maka dapat disampaikan bahwa data adalah sekutu bukan musuh ya. Jadi harus berbaik-baik kita ya, harus benar sesuai ya datanya. Sistem informasi dan data tidak menggantikan peran perawat. SI menguatkan judgement klinis kita. Ya, intuisi klinis kita, perasaan pasien akan memburuk, sangat berharga. Gunakan data untuk memperkuatnya, membuktikannya, gitu ya. Jadi jangan hanya input data, pahami mengapa Anda menginput data itu dan bagaimana data itu akan dipakai untuk mengambil keputusan. Ya, nah mungkin ada yang bekerja, nah perlu dipertimbangkan di ruangan Anda data apa yang paling sering Anda gunakan untuk mengambil keputusan. Ya, dilihat. Maka di situ harusnya mungkin dibantu CDS ini, ya. Data apa yang Anda butuhkan tapi tidak tersedia di SIK Anda saat ini. Nah, nanti kita evaluasi gitu ya, pada saat presentasi gitu ya. Kira-kira ada masukan ke apa hambatan terbesar penggunaan data di tempat Anda? Budayakah, teknisnya, atau bahkan kualitas datanya gitu yang menjadi problem di rumah sakit nantinya ya bagi yang bekerja. Ini memberi masukan gitu ya nantinya kepada sistem yang nanti pengambilan keputusan di teratasnya yang menentukan masukan-masukan yang kita ambil karena peran kita di situ gitu ya. Nah, kalau kita melihat ke arah depannya gitu ya, DDM ini ke AI, saat ini kita di era DDM melihat data secara real time, masa depannya ada yang prediksi, yang bisa memprediksi, oh ini kalau jadi data itu kalau dirunutkan kan misalnya pasien terus keterusan masuk, prediksinya ke arah mana sih? Misalkan yang akut apakah ke arah kronis? Nah, itu diprediksi juga apakah ke arah sepsis nantinya dari hasil-hasil pemeriksaan. Jadi sudah berpikirnya eh ini ya jauh gitu ya berdasarkan data. Sistem tidak hanya menampilkan skor LWS data sekarang, sistem akan memprediksi berdasarkan data TTP 4 jam terakhir. Pasien ini 80% mengalami sepsis 6 jam ke depan. Dia sudah bisa memprediksi ke depan. Apakah pasiennya perburukan ataukah perbaikan gitu ya. Itu yang sudah menggunakan AI, sudah disisipi AI. Ya, ini hanya mungkin jika hambatan data tadi ya, Kiko itu sudah kita atasi hari ini. Ya, jangan kalau datanya dengan kata lain, data yang dimasukkan jangan sampai seperti sampah yang nggak ini ya, kasar memang bahasanya. Tapi ya kalau jelek yang mengatakan dia ada CD, CDS pun ya, sehingga DDM ini ya kuncinya di data yang diinput.
Oke, itu mungkin ya terkait dengan hambatan dan manfaat ya pengambilan keputusan atau DDM ini ya. Ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, mangga. Saya mungkin tidak terlalu banyak ya materi yang di ini kan sampaikan. Ini masih ada kuliah lagi ini teh Siap ada Pak. sampai jam berapa teh Listi? Siap offline maternitas sampai sore Pak izin. Oh sampai sore lagi ya maternitasnya. Makanya siswanya digeser ya biar plong beres ini udah begitu ya. Siap Pak. Eh, Kalau ini hari Minggunya apa? Full ya. Siap Pak. Hmm. Oke, mangga saya gini aja deh ya. Mau disepakati yang pengganti pertemuan sebelumnya, nah memang saya yang nggak bisa, tapi ya bagaimana gitu ya menggantinya juga sulit. Saya hanya menyarankan begitu. Eh, Pembelajaran itu kan ada dua ya. Diperbolehkan sinkronos dan asinkronos. Ini kita sinkronus tatap muka langsung, ini langsung. Yang asinkronus tadi mungkin pembelajarannya bisa lewat tidak bertatap muka secara langsung gitu ya. Misalnya pembelajaran saya menyampaikan materi dulu recording gitu ya. Terus saya upload di LMS-nya, lalu teman-teman melihat materinya disampaikan ketika ada diskusi bisa di LMS-nya ataupun mau buka Zoom itu diperbolehkan asinkronus seperti itu. Gitu. Atau langsung lagi saya kalau misalnya diberebetkan sekarang gitu ya eh, perih juga tenggorokan ya langsung 4 jam masuk ke materi. Tadi juga berapa kali minum gitu ya ternyata tadinya mau di iniin aduh nggak bisa kalau kayak gini saya juga butuh jeda dulu begitu ya mau seperti itu atau mau pertemuan langsung mangga gitu ya mau asinkronus atau sinkronus ya paling kan masih ada waktu di jam nanti sore ya kalau mau langsung tapi ntar asal ada bentrok sore tadi iya ya Siap ya Bapak, kalau paling kita koordinasikan terlebih dahulu sama anak-anak kelas di grup Pak. nah, kalau gitu ya, tetap membuka untuk ruang diskusi, saya buka begitu ya, pemaparan mungkin tapi secara tidak langsung gitu ya. Pemaparan tetap saya lakukan, saya sampaikan penjelasannya, cuma mungkin dalam bentuk eh, video gitu. Jadi tidak real time seperti ini itu dikatakan asinkronus ya, seperti itu ya. Begitu baik. Nanti tolong kabari saya eh ininya ya. Saya Siap. akhiri dengan ini lagi ya. Sebentar, akhiri dengan post test lagi supaya teman-teman eh yang mungkin tadi mau nilainya lebih baik lagi setelah